شفيعنا محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره الكافرون. وقال تعالى في كتابه الكريم وسارعوا إلى مغفرة وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. وقال تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا السنة فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, guru-guru yang dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan teman-teman para talamid, santri, siswa-siswa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin yang sampai hari ini masih menampakkan rasa cintanya Allah kepada kita semua, dengan memberikan begitu banyak rahmat nikmat kepada kita. Karena salah satu tanda bukti cinta Allah kepada seorang hamba adalah digunakannya hamba itu dalam hal-hal kebaikan, dengan cara Allah mendatangkan keinginan di hati kita. Sebab mengatur keinginan saja kita tidak mampu. Siapa yang tidak ingin baik? Semua ingin baik, tapi faktanya dalam hidupnya lebih banyak buruknya dia berbuat. Ketika Allah mencintai seorang hamba, maka Allah akan mendatangkan keinginan di dalam hatinya untuk berbuat baik. Itu namanya hidayah. Tapi hidayah pun belum bisa jaminan orang itu bisa laku berbuat. Tapi masih butuh bimbingan dan tuntunan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itulah maksud daripada yang sering kita baca ketika sholat, ihdinas siratal mustaqim. Itu maksudnya Allah tuntun dan bimbinglah saya. Beda dengan hidayah. Di mana pasar baru? Di sana. Ini petunjuk namanya hidayah. Tapi kalau bimbingan, sini tanganmu, saya tuntun ke pasar baru. Ini pasar baru. Itulah maksud ihdinas siratal mustaqim. Tidak hanya sekedar petunjuk, tapi bimbingan dan tuntunan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu salah satu tanda cinta Allah. Allah mendatangkan keinginan di hati kita, lalu Allah memberikan kekuatan kepada langkah kita, kemudian Allah buat pikir kita untuk mau berpikir ke sana. Ini semua merupakan tanda cinta Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian Allah izinkan lagi kita, Allah kehendaki kita untuk duduk di suatu majelis yang insya Allah majelis namanya majelis ilmu, ya, karena di dalamnya membicarakan tentang keagungan Allah dan kemuliaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dari majelis inilah kata Rasulullah akan lahir yang namanya sakinah, ketenangan. Semua orang itu pengen tenang, semua orang itu pengen bahagia, sebagaimana Rasulullah sampaikan di Sahih Muslim nomor hadis 2699, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah. Seseorang yang kumpul di Baitullah, ini masjid, ya, masjid-masjidnya Allah, musalla atau tempat-tempat mulia, apa yang mereka lakukan? Yatluna kitaballah, mereka mendengarkan nasihat-nasihat Al-Quran, mereka mendengarkan kemuliaan-kemuliaan Rasulullah, keagungan-keagungan Allah. Apa kata Rasulullah? Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali Allah akan turunkan sakinah untuk mereka. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, kemudian Allah akan cucuri rahmat kepada mereka. Wa khafathumul malaika, lalu Allah akan buat para malaikat mengurumuni mereka. Wa dzakarahumullahu fi man indah, kemudian Allah akan sebut nama-nama mereka di depan majelis yang sangat mulia. Kata Syekh Ali Mula Al-Qadir, maksud daripada makna wa khafathumul malaika, Allah akan buat para malaikat mengurumuni mereka, adalah ini motivasi untuk anak-anak kita atau adik-adik kita. Kata beliau, maknahu al-ma'unatu wa taysirul mu'nati bis-sayyi fi talabi. Orang yang senang duduk di majelis ilmu itu Allah akan mudahkan langkah pikirannya untuk memahami ilmu yang dia pelajari. Jadi orang yang senang duduk di majelis ilmu itu, kata beliau,
Maknahu al-ma'unatu wa taysirul mu'anati bis-sayyidu talib. Allah akan mudahkan langkah-langkahnya, Allah akan tuntun langkah-langkahnya menuju ke tempat di mana tempat itu dia akan dapat ilmu. Dengan ilmu itulah Allah akan angkat derajat dia. Dengan ilmu itulah Allah akan buat tambah takwa dia. Takwa itu takut kepada Allah. Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Orang yang paling takut kepada Allah itu adalah orang yang berilmu. Makanya Allah walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat seseorang itu dengan iman dan ilmu. Qul hal yastawi alladziina ya'lamuna wal ladziina la ya'lamun? Apakah sama orang berilmu dengan tidak? Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah kemuliaan, ini baru kemuliaan duduk di majelis ilmu. Bahkan dalam hadis kursi riwayat Imam Bukhari, bagaimana Rasulullah SAW sampaikan, di dunia ini ada malaikat itu segerombolan seperti mencari sesuatu, seperti kalau kita kehilangan sesuatu, pusing mencari ke sana sini. Maka malaikat ini keliling, ternyata yang dicari adalah majelis ilmu. Nah, ketika salah satu malaikat ini menemukan majelis yang dia cari, maka satu sama lain saling memanggil. Lalu malaikat berkerumun untuk duduk di majelis ilmu itu, sampai dalam riwayat itu diceritakan banyaknya malaikat ini sampai ke langit. Sehingga Allah bertanya, padahal Allah tahu, apa yang dilakukan hambaku wahai para malaikat? Malaikat menjawab, di majelis itu ya Allah, mereka sedang menceritakan keagungan-Mu. Mereka sedang menceritakan kemuliaan-Mu. Apa yang mereka minta? Apakah mereka meminta surga? Mereka meminta surga ya Allah. Kelak mereka dimasukkan ke surga. Memang mereka pernah lihat surga? Bagaimana sekiranya ketika mereka melihat surga? Kata Allah kepada malaikat, pasti ya Allah, hamba-hambamu itu akan jauh lebih semangat lagi, jauh lebih giat lagi untuk mendapatkan, untuk melakukan hal-hal yang itu ya Allah. Jadikan sebab surga itu Engkau berikan kepada mereka. Lalu mereka meminta perlindungan itu apa? Dari mana? Mereka meminta perlindungan kepada-Mu ya Allah dari siksa neraka. Mereka pernah lihat neraka? Kata Allah, tidak ya Allah. Bagaimana kalau seandainya mereka pernah melihat neraka? Pasti mereka lebih takut, pasti mereka lebih khawatir lagi, pasti akan lebih sering air matanya jatuh karena takut akan neraka ya Allah. Hai malaikat, orang yang duduk di majelis itu saya ampuni dia. Protes malaikat, ya Allah, di majelis itu kan hanya sebagian orang saja yang baik. Bahkan sebagian cuma datang duduk-duduk, bahkan ya cuma meramaikan. Hum jalasa la yasqabihim jalisun. Wahai malaikat, ketahuilah, bagi yang duduk-duduk saja pun juga akan tidak ikut celaka. Ini baru kemuliaan. Kata Ibnu Umar, al-majlisu fiqhi khairu min ibadati sittina sana. Duduk di majelis ilmu itu jauh lebih baik daripada ibadah sunnah 60 tahun. Limadha dzalik? Kenapa demikian? Al-ilmu khairu minal mal. Al-ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal. Ilmu itu jauh lebih baik daripada apa yang ada di bumi ini, harta dunia. Karena al-ilmu yahrusuka, ilmu akan menjagamu, sedangkan harta kamu yang menjaganya. Ilmu akan mendatangkan syafaat, sedangkan harta akan dihisab. Bisa menjadikan sebab kemudaratan itu datang, atau juga bisa menjadi syafaat itu wujud karena ketika dihubungkan ke hal-hal yang baik atau hal-hal yang positif. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kunci utama pada siang hari ini adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas izinnya, atas kehendaknya kita diizinkan untuk duduk di majelis, buat satu acara yang insya Allah diberkahi oleh Allah, karena di dalamnya adalah majelis kemuliaan yang menceritakan keagungan dan kemuliaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini tentu adalah momen Maulid. Mungkin tidak akan saya panjang lebar menceritakan. Sebenarnya masuk juga sih, karena ini sekolah kan, talibul ilmi. Cuman karena ini momennya beda, tentu kita akan menceritakan tentang kemuliaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sesungguhnya tidak ada anugerah, tidak ada kemuliaan, dan tidak ada rahmat yang lebih besar yang Allah berikan kepada umat ini melebihi diutusnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ulangi, sesungguhnya tidak ada kemuliaan, tidak ada anugerah yang lebih besar setelah iman dan Islam yang Allah berikan kepada umat ini melebihi diutusnya baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi anugerah yang terbesar yang Allah berikan kepada umat ini adalah diutusnya baginda Nabi.
Sehingga Allah Subhanahu wa sehingga para ulama mengatakan dalam menafsirkan ayat yang Allah firmankan di Quran surah Al-Anfal surat yang ke-8 ayat 33, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim." Kami tidak akan mengazab mereka selama kau masih ada di tengah-tengah mereka. Jadi jadi sebab azab itu tidak wujud karena keberkahan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bumi ini pun Allah tetap akan jaga kelestariannya. Allah tidak akan hancurkan selama keberkahan Nabi Muhammad SAW itu ada. Inilah baginda Rasulullah SAW, orang yang paling mencintai kita, orang yang paling memperjuangkan kita, orang yang paling menyayangi kita adalah baginda Nabi SAW. Tidak ada yang mencintai kita secinta Nabi Muhammad SAW, yang memikirkan tidak hanya untuk dunia kita, adalah juga kehidupan akhirat, yang kehidupan kita selama-lamanya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Ahzab surat yang ke-33 ayat 6, "An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim." Di antara makna an-nabiyyu al-aula bil mu'minina min anfusihim, bahwasanya begitu cintanya Nabi Muhammad SAW kepada orang-orang beriman, sampai-sampai melebihi cintanya orang beriman itu sendiri kepada dirinya sendiri. Sehingga seandainya Allah berikan kekuatan kepada pikir kita, akal kita untuk memahami sejauh mana dan sebesar mana cintanya Allah, cintanya Rasulullah kepada umatnya, pasti di hati kita ini fatamakkana maksudnya full, hanya ada cinta Allah dan Rasul. Seandainya kita tahu itu sebesar apa cintanya Rasulullah kepada kita, maka fatamakkana, di hati kita ini cuma ada dua cinta, Allah dan Rasul. Yang lain sudah tidak punya tempat. Fatamakkana full. Sehingga ketika yang lain ingin masuk ke dalam hati kita untuk kita cintai, muncullah bahasa cinta karena Allah dan Rasulnya. Karena sudah tidak ada tempat lain. Seandainya kita tahu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, beliau ini makhluk, beliau ini manusia yang Allah utus ke muka bumi untuk menjemput kita ke surga. Beliau ini diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk rahmat dunia dan akhirat kita. Sehingga kelahiran beliau ini bukan kelahiran yang biasa-biasa saja. Orang yang menganggap kelahiran Nabi ini ada seperti kelahiran biasa saja, ya maka di sisi Nabi juga orang seperti ini biasanya biasa-biasa saja. Jadi kelahiran Nabi ini bagi orang beriman, dalam tanda kutip, kelahiran Nabi ini bagi orang beriman adalah kelahiran yang sangat istimewa. Dan ini sudah merupakan hal yang pasti, dan ini merupakan sesuatu yang mesti, bahwasanya kelahiran Nabi itu adalah hari yang mulia. Kelahiran Nabi itu adalah hari yang sangat istimewa. Bahkan sebagian para ulama mengatakan kelahiran Nabi ini lebih mulia daripada malam Lailatul Qadar. Kelahiran Nabi ini lebih mulia daripada hari Arafah. Karena tanpa adanya Nabi, dengan mukjizat yang terbesar yang beliau bawa, Al-Quran, kita tidak akan kenal yang mana namanya malam Lailatul Qadar. Kita tidak akan pernah tahu yang namanya hari Arafah tanpa diutusnya baginda Nabi dengan membawa mukjizat yang besar, yaitu Al-Quran. Sehingga hari kelahiran Nabi ini adalah hari yang sangat istimewa bagi orang beriman. Nabi sendiri pun mengistimewakan hari lahirnya. Nabi ditanya, kenapa engkau berpuasa hari sini? Nabi tidak menjawab, oh saya puasa hari sini nanti kasih surga tertinggi. Oh puasa hari sini nanti pahalanya begini. Oh nanti puasa hari sini nanti dimudahkan rezeki. Jawabannya singkat, karena saya lahir hari itu. Menunjukkan Nabi sendiri mengistimewakan hari lahirnya. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala pun mengistimewakan hari kelahiran Nabi. Masa orang beriman tidak? Lahirnya Nabi itu api yang disembah oleh kaum Majusi 1000 tahun tidak pernah padam. Karena mereka sudah yakin api inilah mendatangkan manfaat untuk mereka. Sehingga setiap generasi itu menjaga api ini jangan sampai padam. Lahirnya Nabi, padam langsung. Bagaimana Allah mengistimewakan hari lahir Nabi? Yang berabad-abad dari generasi-generasi kaum kufar menyembah berhala, menuhankan berhala, lahirnya Nabi templang tergelintang, jatuh semua. Raja Abraha dengan pasukannya yang elit ingin menghancurkan Ka'bah, keberkahan Nabi. Semua itu menunjukkan Allah sendiri mengistimewakan hari lahir baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin, maka sepatutnya kita bergembira karena ini bagian daripada agama.
sepatutnya kita bergembira karena ini bagian daripada agama. Bergembira karena agama ini juga merupakan satu perintah Allah Subhanahu wa taala. Bergembira karena agama merupakan satu perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan bergembira terhadap Maulid lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bagian daripada agama, bagian daripada perintah, suatu perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah sampaikan di Quran surat Yunus surat yang ke-10 ayat 58, "Qul bi fadlillah." Katakanlah dengan anugerah wa bi rahmati dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, fa bidzalika falyafrahu. Hendaknya mereka itu bergembira terhadap itu. Wa khairum mimma yajma'un. Bergembira terhadap anugerah dan rahmat Allah itu lebih baik daripada apa yang telah kita kumpulkan selama ini. Quran surat Yunus surat yang ke-10 ayat 58. Bisa cek nanti bagaimana Allah katakan huwa khairum mimma yajma'un. Itu jauh lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan selama ini. Dan perlu kita ketahui bersama, anugerah dan rahmat yang terbesar adalah diutusnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itulah rahmat yang terbesar. Maka falyafrahu, bergembiralah. Dan inilah sikap para sahabat menyambut bergembira dengan kedatangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada' ila akhir. Mereka menyambut anak-anak, laki-laki, bapak-bapak, perempuan-perempuan pada berkumpul semua menyambut kedatangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga inilah sikap para sahabat, menyikapi kehidupan baik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadza wa qad istahsana al-'indi qiyamah ma'a dzikri. Sehingga para sahabat ini menyikapi, menganggap istahsan, ini menganggap baik. Jadi tidak ada perintah di telepon dulu sahabat ke Madinah, kamu harus sambut begini ya. Rasulullah tidak. Hanya anggapan para sahabat istahsan, menganggap baik hal ini. Sehingga para ulama-ulama di Maulid Syarifi warawi warma, ketika para ulama di kalangan mereka yang punya riwayat-riwayat ilmu menyampaikan Maulid Syarifi, menceritakan, maka mereka menyambut dengan gembira, berdiri, bahkan di sahabat itu ada yang sampai lompat-lompat saking gembiranya. Tapi kalau kita lompat-lompatnya beda ini, karena kalau sahabat ini lompat-lompat dalam keadaan lapar kadang. Kalau kita lompati makanan, masya Allah. Kalau sahabat ini lompat betul-betul kadang karena masalah lapar, seperti Abu Hurairah itu kadang itu kayak orang ayam gila, diinjak lehernya. Kenapa? Biasa pingsan karena kelaparan. Ini periwayat hadis terbanyak ini. Lehernya kali diinjak karena tidak sadar, untuk menyadarkan itu diinjak lehernya. Bangun. Saking lama, 3 hari biasa tidak makan. Rasulullah bahkan Sayyidah Khadijah, ini para sahabat dan sahabiah ini. Khadijah 2/3 itu kekayaannya milik dia di Mekah, itu Khadijah. Saking kayanya. Tapi ketika menikah dengan Rasulullah, ketika menyusui anaknya bukan lagi ada susu keluar darah, Pak. Saking seringnya lapar. Ini para sahabat dan sahabiah sudah dijanjikan surga. 90 lebih tambalan bajunya. Orang mantan orang kaya ini, ketika mengenal agama, Sayyidina Utsman, Sayyidina Abdurrahman, ini orang kaya, motivasi bagi kita. Tapi ketika kita kenal agama, habis harta itu untuk perjuangan fisabilillah. Sayyidina Ali itu lebih tahu jalan yang ada di akhirat ketimbang jalan di dunia. Mata'ul gurur, kehidupan yang sementara, sifatnya singkat, kemudian banyaknya itu lebih banyak menipu. Itulah kehidupan dunia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah sikap para sahabat, sehingga ditiru-tiru pula para ulama menyikapi sahabat kepada kehidupan Rasulullah. Juga para ulama mengikuti. Asraqal badru alaina, ditiru-tiru para ulama. Akhirnya dibuatlah acara seperti ini, acara Maulid. Tapi bagaimana itu? Sebagian orang mengatakan, kenapa para sahabat tidak mengerjakan Maulid setiap tahun? Itu ceritanya bagaimana itu? Apakah sahabat kita ini lebih baik imannya daripada para sahabat? Walau anna amalana li ahmadan maulid kulla yaumin li ahmada maulid qad kana wajibun. Jadi hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maulidnya para sahabat itu setiap hari hadirin. Setiap hari, sambung hatinya dengan Rasulullah itu setiap hari. Itulah maulidnya para sahabat. Kita ini setahun sekali, masya Allah. Sama dengan Al-Quran. Kenapa nggak dibukukan itu Al-Quran di zaman Nabi?
hadis kenapa nggak dibukukan, tidak dituliskan? Karena pada saat itu belum diperlukan, masih murni, masih hidup dalam kondisi-kondisi sahabat yang murni. Sehingga di zaman Sayyidina Umar mengusulkan Sayyidina Abu Bakar, ini tidak diajarkan Nabi, tidak diperintahkan Nabi. Demi Allah, Sayyidina Umar, ini pasti ini baik. Allah meletakkan kebenaran pada mulutnya Sayyidina Umar. Maka usulan itu diterima Sayyidina Abu Bakar. Karena setelah itu sudah dibutuhkan, khawatir ayat-ayat ini sudah mulai dipelintirkan, ada yang sudah salah. Bahkan ketika kita yang para penghafal Quran wafat, siapa lagi akan menjaga? Sama dengan itu, maulid setiap tahun itu sangat aneh ketika dikerjakan. Karena maulidnya mereka itu setiap hari. Generasi-generasi orang-orang, anak-anak kita sudah mulai melupakan Rasulullah, sehingga mereka mengidolakan seseorang yang selain dari Rasulullah, padahal dia muslim ini. Sehingga setahun pun ini masih kurang sebenarnya. Kalau bisa hari setiap sini maulid di rumah tadi. Kita ceritakan kisah Nabi, kita perkenalkan mereka dengan Nabi, sehingga cinta mereka timbul di hati mereka kepada Nabi. Nah, orang kalau sudah cinta, Masya Allah, akan mudah mengamalkan apa yang menjadi perintah Nabi. Kata Nabi, man ahya sunnati faqad ahabbani. Barang siapa yang mengamalkan perintah sunnahku, berarti dia telah cinta kepadaku. Wa man ahabbani kana ma'i. Siapa yang cinta kepadaku, dia akan bersamaku di surga. Hadirin dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saya sudah terlalu lama. Sebenarnya masih panjang sebenarnya, cuman khawatir kemarin juga menyampaikan hikmah maulid hampir 1 jam, itu pun ditegur karena terlalu panjang. Beda memang di suasana Jawa. Di Jawa itu biar kita 2 jam menyampaikan mau'izah taziah. Selama pengalaman saya biasa-biasa saja, tapi semoga dengan sedikitnya ini ada ibrah yang bisa kita petik, ada hikmah yang bisa kita ambil dan menjadi motivasi kita untuk semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, semakin mencintai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena di akhirat kelak tidak ada pertolongan yang bisa kita dapatkan kecuali pertolongan dari Allah. Qulillahu syafa'atu jami'a lahu mulkus samawati wal ard. Karena pertolongan itu murni hanya milik Allah. Namun Allah memberikan wewenang. Di antaranya adalah Rasulullah, kemudian di antaranya adalah amalan Al-Qur'an, kemudian di antaranya adalah amalan puasa. Ini Allah berikan wewenang kepada mereka untuk memberikan syafaat kepada ahli-ahlinya. Fasyafa'atu yatawassul bil ghairi fil jalbil manfaati aw daf'il mudarrah. Jadi inilah yang sangat kita perlukan dan butuhkan ketika di dunia juga kita butuh syafaat, terlebih-lebih ketika di akhirat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, ada kata yang salah, itu datangnya dari saya, ada benar, mudah-mudahan dijadikan pelajaran.